Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Smart Millennial. Bertemu lagi di channel Robi Awaludin Official. Jika kemarin kita telah membahas desain produk dan manajemen kualitas, kali ini kita akan membahas tentang strategi proses. Strategi proses berbicara tentang bagaimana mentransformasikan sumber daya menjadi produk berupa barang atau jasa. Nah, strategi proses bagi tiap produk, bagi tiap bisnis, bagi tiap industri itu berbeda, bergantung kepada produk, jasa, dan barang yang diciptakannya. Nah, kali ini kita akan membahas seputar hal itu, tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe, nyalakan loncengnya, dan jangan lupa share jika konten ini bermanfaat bagi kemajuan bisnis dan pemahaman teman-teman seputar manajemen operasional, khususnya strategi proses. Simak pemaparannya berikut ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pembahasan kita tentang tema strategi proses dan perencanaan kapasitas episode pertama. Jadi ini merupakan pembahasan sesi awal yang mana pada bagian kali ini kita akan membahas pengantar dan pengertian dasar terlebih dahulu. Nah, strategi proses itu merupakan kelanjutan dari pembahasan ketika kemarin kita telah membahas desain produk life cycle, lalu kemudian telah membahas pula tentang bagaimana produk itu harus dibuat dengan mutu yang tinggi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang strategi proses. Intinya pada strategi proses itu adalah pendekatan organisasi untuk mengubah transformasi sumber daya menjadi barang dan jasa. Jadi proses gitu. Proses bagaimana mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi. Nah, prosesnya itu kalau kita perdalam ada berbagai macam proses di dunia ini. Nah, tapi pada kesempatan kali ini kita akan fokuskan kepada 4 strategi proses. Meskipun di luar sana banyak sekali strategi-strategi yang dilakukan oleh tiap pebisnis dan tiap pengusaha. Namun kita akan fokus kepada 4 strategi proses berikut ini. Nah, tujuan dari strategi proses adalah untuk menemukan suatu cara membuat produk, barang, dan jasa yang dapat memenuhi persyaratan dari konsumen dan spesifikasi produk yang berada dalam batasan biaya serta constraint lainnya. Constraint itu artinya batasan. Jadi, konsumen minta apa nih terhadap jenis, varian, atau kualitas produk kita. Kita menciptakan produk itu berdasarkan market research dari konsumen, tentunya dengan anggaran yang kita siapkan. Nah, di sisi lain, harapannya produk kita dapat memenuhi bahkan melebihi ekspektasi kepuasan konsumen, dan di sisi lain pula produk kita dapat diproduksi dengan efisien dalam hal harga dan waktu. Nah, hasil dari keputusan ini berdampak pada efisiensi produk jangka panjang gitu ya, fleksibilitas dan kualitas produk yang dihasilkan. Oleh karenanya, banyak strategi perusahaan yang ditentukan pada saat keputusan tentang proses ini dilakukan. Nah, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang pada akhirnya bangkrut itu memiliki kelemahan dalam strategi prosesnya. Jadi di sisi lain produknya bagus, tapi ternyata prosesnya kok boros gitu ya. Di sisi lain produknya banyak, tapi ternyata bahan baku yang tersedianya sedikit, sehingga produknya itu kadang sulit ditemukan. Nah, 4 strategi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah fokus pada proses, yang kedua adalah fokus berulang, yang ketiga adalah fokus pada produk, yang keempat adalah mass customizations. Kita akan bahas pada slide berikut ini. Nah, strategi proses yang pertama adalah strategi yang fokus pada proses. Nah, strategi yang fokus pada proses itu memiliki ciri mengatur fasilitas yang digunakan untuk operasional di sekeliling proses untuk menghasilkan produk dengan volume produksi rendah tetapi variasinya tinggi. Nah, kata kunci untuk strategi fokus pada proses adalah volume produksi rendah tetapi variasinya tinggi. Nah, sebagian besar perusahaan global memiliki konsep ini. Mereka memilih proses ini karena mereka menyesuaikan dengan tipe konsumennya. Nah, istilah lain dari strategi proses adalah job shop. Nah, ingat kata kunci dari strategi yang pertama itu strategi proses adalah jika suatu perusahaan atau jika kita
menentukan produknya itu dengan jumlah volume produksi rendah tapi variansinya tinggi, maka itu strategi yang digunakan adalah strategi proses. Nanti akan kita rinci di slide selanjutnya. Lalu strategi yang kedua adalah strategi yang berfokus pada berulang atau repetition strategy. Nah, berarti proses produksinya berorientasi pada produk yang menggunakan modul. Modul itu rumus atau alat ya yang itu bekerja secara otomatis. Itu bisa dinamakan dengan modul. Nah, modul adalah bagian atau komponen suatu produk yang telah disiapkan sebelumnya, biasanya dalam suatu proses yang kontinu. Nah, modul itu biasanya ditemukan di pabrik manufaktur besar. Nah, bagaimana kita bisa membedakan hal ini? Kita akan rincikan berikut ini. Ada divisi yang bagian untuk pengecekan, ada divisi yang bagian pencatatan keuangan. Nah, itu contoh-contoh dari perusahaan yang menggunakan strategi yang berfokus pada proses. Lalu contoh selanjutnya ada di kantor tadi ya. Jadi kebanyakan kantor-kantor dalam perusahaan jasa itu menggunakan strategi proses. Ciri-ciri dari perusahaan yang menggunakan strategi proses adalah sebagai yang tertulis di sini. Produknya custom, fleksibel ya, tapi di sisi lain biayanya itu juga tinggi. Nah, contoh yang lain adalah di kafe. Nah, kita ambil contoh yang terakhir di kafe untuk menguatkan pemahaman teman-teman. Di kafe itu kan ada bagian-bagiannya, bener nggak? Ada bagian bar, ya, ada bagian masak, ada bagian kasir, ada bagian purchasing, gitu ya. Ada bagian kerjasama dengan korporat atau komunitas gitu. Ada bagian keuangan, ada bagian IT. Nah, proses pembagian bagian-bagian itu adalah bisnis yang menggunakan strategi proses. Nah, ini merupakan contoh dari proses job shop atau perusahaan yang menggunakan proses fokus. Nah, ada banyak input nih. Ini misalkan bagian dapur di kafe ya, bagian dapur. Ada tugasnya masak, buat minuman dan lain-lain. Pesanannya ini bagian yang lain, bagian bar atau bagian pembersihan, cleaning service atau yang lain-lainnya, gitu ya. Jadi inti dari strategi proses selain dari tadi ciri-ciri yang sudah disampaikan di sini, bahwa dia menggunakan model job shop seperti ini. Nah, jadi jika teman-teman punya bisnis yang mendelegasikan per departemen, itu seperti ini, yang outputnya berbeda-beda. Jadi outputnya custom, kayak kita di restoran kan macam-macam ya, orang milih di menu pengennya apa gitu kan. Nah, itu menggunakan strategi proses seperti itu. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Lalu selanjutnya, yang kedua adalah strategi yang berfokus pada repetisi atau strategi fokus berulang. Nah, bedanya strategi berulang dengan proses. Strategi berulang memiliki ciri-ciri menggunakan modul. Yang kedua, strategi berulang memiliki ciri-ciri menggunakan proses yang sudah lama dikenal. Fleksibilitas rendah, artinya kaku banget. Nah, lebih jelasnya kita ambil contoh ini nih. Nih, di mana nih? Di line productions mobil. Kita ambil contoh ciri-ciri yang pertama, menggunakan modul. Modul itu, jadi misalkan ketika manufaktur mobil BMW misalkan, itu mereka sudah punya modul sendiri-sendiri di tiap line atau tahapan produksinya. Ada modul perakitan sasis, ada modul perakitan sistem keamanan, modul pengecatan gitu ya, sehingga presisi sekali hasilnya. Nah, kalau line productions itu kan dari awal sampai akhir ini sangat tertata rapi ya, beda dengan tadi restoran atau kafe. Jadi kalau yang berfokus berulang itu mereka menggunakan modul yang dikerjakan berulang-ulang gitu, dan kemudian menggunakan proses yang sudah lama dikenal. Nah, proses yang sudah lama dikenal itu kemarin kita sudah bahas, contohnya adalah just in time gitu ya, yang dikemukakan oleh Toyota.
Nah, proses yang sudah lama dikenal artinya suatu perusahaan misalkan BMW, Toyota, Tesla itu dalam membuat mobil itu nggak coba-coba nih, pengerjaannya nggak coba-coba. Mereka udah rancang modulnya, mereka udah rancang sistemnya, mereka udah rancang presisinya dengan baik dalam pengerjaannya gitu. Sehingga hasilnya pun bagus. Nah, ciri yang ketiga, fleksibilitasnya rendah. Artinya untuk memodif satu line production, misalkan ini adalah mobil BMW seri C300, itu udah nggak bisa lagi dimodifikasi. Artinya fleksibilitas rendah ini udah kaku aja. Line production untuk satu jenis produknya udah kaku gitu ya. Nah, contoh selanjutnya adalah motor gitu ya, sama juga di motor. Ya, misalkan RX King. Nah, menggunakan modul pasti, karena dimulai dari perancangan sasis, mendesain, sampai ke tiap-tiap kompartemen didesain, dirakit, itu pasti menggunakan modul. Menggunakan proses yang sudah lama dikenal, ya pasti ya, karena pasti dalam perusahaan manufaktur sudah memiliki sistem yang sudah baku dan sudah distabilkan. Lalu fleksibilitas rendah artinya tidak dimungkinkan lagi ada variasi-variasi ya, kecuali variasi warna dan lain-lain, itu bagian dari proses manufaktur. Tapi misalkan variasi, pengen buat ban yang berbeda nih di motor RX King, kan nggak bisa gitu ya. Lalu contoh yang lain adalah di pabrik mobil ini. Oh, ini sudah ada belum ya ini mobilnya ya? Ini adalah diagram dari repetitive focus automobile assembly line gitu ya. Raw material and module input. Jadi ini adalah raw materialnya nih. Ada raw material ban gitu ya. Lalu kemudian plat, baja, aluminium dan kaca dan lain-lain. Ini di sini adalah proses view modulnya. Jadi ada modulnya masing-masing. Sehingga menjadi line, pada akhirnya modul mengkombinasikan untuk beberapa opsi input yang nantinya dirakit menjadi mobil gitu ya. Lalu strategi yang ketiga adalah strategi proses yang berfokus pada produk. Nah, strategi proses yang berfokus pada produk memiliki volume dan variasi yang rendah, yang mana fasilitasnya diatur sekeliling produk. Nah, ingat, kata kunci untuk yang ketiga, fokus pada produk. Bisnis-bisnis yang fokus pada produk dalam proses produksinya adalah memiliki ciri volume tinggi dan variasi yang rendah. Nah, proses ini disebut juga sebagai proses kontinu karena mempunyai lintasan produksi yang panjang dan kontinu. Nah, oke. Jadi untuk strategi produk itu volumenya tinggi, variasinya rendah. Apa kira-kira yang di pasaran kita temuin di mana-mana? Odol, pasta gigi, variasinya kan rendah juga, atau kita bahas di slide selanjutnya. Lalu strategi yang terakhir adalah strategi mass customizations. Mass customizations bisa diartikan variasi yang dihasilkan sangat beragam, jadi banyak banget variasinya nih. Tetapi secara ekonomi tepat dan efisien dalam hal harga, tepat dalam hal kepuasan konsumen. Nah, mass customizations merupakan pembuatan produk, barang, dan jasa yang dapat memenuhi keinginan konsumen yang semakin unik secara cepat dan murah. Jadi yang terbaru sebenarnya yang mass customizations. Nah, contoh dari proses fokus pada produk adalah memiliki ciri-ciri gini nih. Nah, fasilitasnya disusun di sekitar produk. Sifat produk panjang dan memakan waktu lama. Standarisasi dan kontrol kualitasnya tinggi. Volume produksi tinggi dan sedikit variasi. Nah, contohnya ada pabrik manufaktur kertas. Nah, teman-teman harus bisa membedakan antara strategi yang berfokus pada produk dan strategi yang berfokus pada proses tadi yang kedua. Nah, harus bisa membedakan. Nah, kita contoh nih, kertas. Kertas kan dibuat dari yang pertama penebangan pohon. Lalu pohon dibersihkan, lalu pohon itu dicacah setipis mungkin, lalu dipewarnaan, lalu pemintalan dan lain-lain ya. Sampai kemudian pada akhirnya kertas itu
di package sampai ke kantor atau rumah kita. Lalu contoh yang kedua adalah lampu, ya. Kita lihat contoh lampu itu mulai dari assembling tahap awal sampai tahap akhir kan produknya lampu, ya. Lalu yang ketiga contohnya adalah Yakult. Tahap awal Yakult adalah pembibitan bakteri karena bahan bakunya kan bakteri, ya. Bakteri dibibitkan. Tahap selanjutnya ada difermentasi, ya, pencampuran sampai kemudian pengemasan secara umum, ya, dan pendistribusian. Nah, produknya kan cuma Yakult. Yang menjadi ciri khasnya pada strategi produk itu adalah sifat produksinya panjang gitu, ya. Sama kayak kertas, dari penebangan pohon, Yakult, dari mulai pembibitan bakteri dan memakan waktu lama dan variasinya sedikit gitu. Ini merupakan gambaran dari produk fokus continuous workflow. Nah, beberapa input masuk ke proses produksi, ya. Lalu output variations inside shape and packagingnya ada variasinya tapi tidak banyak. Nah, bedanya dengan proses yang bertumpu pada proses seperti di manufaktur otomotif atau otomobil tadi, inputnya banyak di sini. Dan di bagian ini ada proses modul yang sangat canggih gitu. Beda dengan di produk fokus, meskipun mesinnya digunakan canggih tapi memiliki perbedaan. Di inputnya itu relatif lebih sederhana, prosesnya panjang dan produknya tidak sevariatif dari proses yang bertumpu pada repetitif tadi seperti halnya di otomobil. Nah, yang terakhir adalah mass customizations atau artinya produk-produk yang diproduksi secara massal. Nah, ini memiliki tantangan yang cukup unik nih di strategi yang mass customizations. Desain produk harus cepat, fleksibel, namun akurat dan mampu mengakomodir perubahan dalam desain dan teknologi, sehingga dapat meminimalisasi penundaan dalam proses produksi, memungkinkan seseorang pelanggan BMW untuk mengubah pesanan hingga 6 hari sebelum perakitan akhir mobil tersebut. Nah, mobil-mobil atau perusahaan-perusahaan yang tadinya bertumpu pada strategi yang kedua, repetitif, sekarang sudah mentransformasikan diri untuk mass customizations. Jadi sudah banyak tapi bisa di custom gitu kan. Kalau perusahaan yang nggak canggih-canggih amat kan susah gitu, ya. Tapi pasar menentukan hal tersebut kalau zaman sekarang. Lalu yang kedua, tantangannya adalah manajemen persediaan memerlukan pengendalian yang ketat. Pengendalian yang ketat dalam persediaan itu jangan sampai konsumen meminta produk tertentu tapi kita out of stock gitu. Jadwal yang ketat, terus kemudian beberapa keuntungan dalam kustomisasi masalah antara lain mitra yang responsif, berjalan beriringan, artinya perusahaan dapat sekaligus fokus pada permintaan khusus namun juga berjalan dengan memenuhi permintaan pasar, mengurangi pengeluaran baik itu karyawan, gudang hingga fasilitas. Nah, contohnya di customization produk itu Dell Computer, ya. Kita ingat merek laptop Dell. Di sisi lain Dell diproduksi dengan biaya produksi yang kompetitif, tapi di sisi lain juga varian-varian dari laptop pieces yang kita temukan beragam gitu. Jadi udah harganya kompetitif, produknya juga beragam. Sudah diproduksi massal, murah juga gitu. Nah, bagaimana kita mengarahkan ketiga strategi yang awal kepada strategi mass customizations? Ini ada rumusnya. Ini kita penjelasan awal aja, ya. Fokus yang berulang menggunakan teknik modular sehingga akan bertransformasi menjadi mass customizations. Strategi fokus pada proses harus menggunakan teknik penjadwalan efektif sehingga bisa mencapai strategi yang mass customizations. Lalu teknik fokus pada produk harus terfokus pada strategi throughput gitu, ya. Strategi proses itu contohnya misalkan tadi, ya, ada cafe. Jika cafe ingin pakai model mass customizations, jadi cafe layanannya cepat gitu, ya, produknya banyak, itu harus melakukan teknik penjadwalan yang efektif gitu, ya. Jika yang berfokus pada produk
Strategi yang ketiga itu harus menggunakan teknik throughput. Lalu strategi yang berfokus pada strategi berulang harus menggunakan teknik modular. Jadi serba otomatis, gitu ya. Nah, analisis dan desain proses ya, ini artinya alat-alat analisis yang digunakan dalam proses produksi. Yang pertama adalah atau flow diagram, adalah sebuah gambar atau skema yang digunakan untuk menganalisis pergerakan orang atau bahan. Contohnya adalah sebagai berikut. Terus yang kedua, pemetaan fungsi waktu atau time functions mapping. Nah, adalah sebuah diagram alir tetapi dengan waktu ditambahkan pada sumbu horizontal. Diagram ini disebut juga pemetaan proses atau processing mapping, atau pemetaan fungsi waktu atau time functions of mapping gitu ya. Contohnya adalah diagram seperti berikut ini. Yang ketiga adalah diagram proses atau processing diagram atau proses diagram, adalah diagram yang menggunakan simbol waktu dan jarak untuk mendapatkan cara yang objektif dan terstruktur dalam menganalisis dan mencatat aktivitas yang membentuk suatu proses. Nah, yang keempat adalah perencanaan pelayanan atau servicing planning, merupakan teknik analisis proses yang memusatkan perhatian pada konsumen dan interaksi penyedia layanan dengan konsumennya. Nah, sampai sini mungkin operasional udah mulai mikir keras ya. Ini baru pengantar aja. Nah, inilah tantangan di manajemen operasional gitu ya. Jika teman-teman sudah bisa menguasai model-model operational management, insya Allah teman-teman akan lebih mudah lagi dalam penguasaan marketing model, ya, finance model gitu ya. Tapi, dan ini menarik untuk teman-teman kuasain. Sebenarnya intinya bisnis itu adalah operationalnya atau productionsnya. Nah, pemilihan alat dan teknologi dalam perusahaan atau dalam bisnis itu harus disesuaikan dengan sumber daya, modal, keahlian, dan lain-lainnya. Nah, kita akan bahas ini secara singkat nih. Ini juga berlaku jika teman-teman mau bisnis keripik, mau pakai teknik pengemasan apa, mau pakai teknik penggorengan apa, alatnya harus beli apa, gitu ya. Nah, yang pertama, teknologi produksi nih pilihan-pilihannya. Pemilihan peralatan harus fleksibel, menyesuaikan dengan kapasitas tempat teman-teman. Jika contohnya teman-teman ingin buat usaha yang kecil-kecilan dulu, UMKM dulu, misalkan keripik singkong atau pisang, pemilihan peralatannya yang pertama diawali dari hal yang fleksibel dulu, yang murah dulu deh, yang fleksibel dulu. Kalau penjualan bagus, lanjut ke pemilihan alat-alat yang lebih visible lagi. Lalu kemudian teknologi produksi meliputi teknologi mesinnya apa yang ingin teman-teman pakai. Misalkan teman-teman ingin pakai mesin deep frying ya, teknik pengemasannya, teknik packagingnya, ya, teknik pengeringannya. Lalu yang kedua, sistem identifikasi otomatis. Nah, contohnya sebagai berikut, AIS. Lalu pengendalian proses, nanti ini akan kita pelajari di segmen selanjutnya. Sistem visi, apakah menggunakan robot atau enggak gitu ya dalam bisnisnya. Biasanya di manufaktur menggunakan robot, tapi jika teman-teman ingin bisnis keripik singkong tidak perlu menggunakan robot ya, karena tidak berimbang. Sistem penyimpanan dan pengambilan secara otomatis, automatic storage and retrieval system. Lalu kendaraan terpadu otomatis ya. Nah, teknologi produksi seperti ini harus disesuaikan dengan jenis dan skala bisnisnya teman-teman. Jika teman-teman mau starting bisnis UMKM, bidang kuliner, atau frozen food yang sekarang lagi hip banget, nah, yang akan teman-teman pilih sebagai alat atau mesin yang digunakannya. Beda lagi jika teman-teman ingin buat satu startup bisnis teknologi ya, yang itu teknologinya lumayan canggih gitu. Alat-alatnya juga beda. Nah, jadi dalam hal pemilihan alat dan teknologi produksi, kita harus gunakan seefisien mungkin gitu ya. Dan yang terakhir, manufaktur terintegrasi komputer. Dari proses produksi awal sampai akhir menggunakan komputerisasi dan sekarang sudah cloud computing. Nah, pemilihan alat dan teknologi juga teknologi di sektor jasa
Nah, teknologi di sektor jasa atau pelayanan kemudahan yang diberikan oleh perusahaan jasa kepada para pelanggannya, misalkan di jasa keuangan. Sekarang sudah menggunakan teknologi mobile banking, e-banking, ya, fintech. Fintech itu adalah turunan dari teknologi dalam hal jasa keuangan, ATM, ya. Di sektor perhotelan ya, yang sekarang sedang terpukul habis-habisan karena pandemi corona, itu dalam kondisi normal teknologi perhotelan sekarang sudah lumayan canggih banget. Hotel bisa dimanapun kapanpun ya, tanpa harus datang terlebih dahulu. Begitupun sistem pemesanan pesawat dan lain-lain. Restoran juga sama, teknologi yang dipakainya, pemesanan sudah online, kita sudah ada teknologi delivery, ataupun kalau mau makan di tempat restorannya itu sudah canggih ya, artinya cepat pelayanannya ya. Bahkan di Jakarta sudah ada yang restoran menggunakan mejanya itu kayak TV, tinggal pencet nanti langsung datang makanannya. Sektor penerbangan juga sama, tadi sudah disampaikan, tiketing dan lain-lain sudah menggunakan internet sebagai base of business delivery-nya. Pendidikan juga sama. Sekarang musim online, adanya Zoom, adanya kelas-kelas digital bisnis atau e-class, e-course, itu merupakan teknologi di sektor jasa yang saat ini tiap hari tumbuh dan berkembang gitu. Nah, dari pembahasan tadi, keempat proses produksi, pasti dong teknologi tiap hari itu berkembang dan ditemukan mesin atau produk baru, sehingga dalam proses produksinya kita dituntut untuk selalu berubah. Nah, adalah istilah proses reengineering. Jadi proses reengineering adalah proses pemikiran kembali dan mendesain ulang proses bisnis secara radikal untuk membawa peningkatan kinerja secara radikal pula gitu. Nah, hal ini dilakukan karena kedinamisan yang ada di mana konsumen, teknologi maupun bauran produk berubah. Jadi semuanya berubah. Teknologi berubah, konsumen keinginannya berubah, mau nggak mau kita harus berubah juga dalam hal kita sebagai produsen gitu. Proses reengineering yang efektif tergantung pada evaluasi ulang tujuan, proses, dan mendata ulang asumsi yang digunakan. Ini dapat berjalan apabila proses dasar dan tujuannya dikaji ulang. Jadi intinya dalam proses reengineering itu adalah istilah jika kita sudah punya bisnis seperti biasa nih, tiba-tiba teknologi berubah, keinginan konsumen berubah. Nah, kita juga harus berubah dalam hal produsen. Kita harus mendesain ulang visi, kita harus membeli lagi mesin yang sesuai dengan kebutuhan konsumen, yang lebih cepat, yang lebih canggih gitu ya. Sehingga produk kita akan terimprove menjadi lebih canggih. Nah, itu dinamakan continuous improvement yang kemarin sudah kita bahas. Nah, proses reengineering ini biasanya terjadi di berbagai macam bisnis juga gitu ya. Di bisnis perbankan, reengineering itu dengan mendesain ulang bank, sehingga sekarang banyak banget bank yang bisa daftar langsung dari rumah kan. Kita bisa buka tabungan tertentu di bank tertentu online aja di rumah tanpa harus ke bank gitu, dari smartphone. Sekarang smartphone cepet banget modelnya, hampir tiap bulan ada yang baru gitu ya. Jadi perusahaan harus cepet-cepetan nih mengkaji ya, memikirkan pabrik kayak gimana, mesin apa aja, robot apa aja yang harus digunakan untuk membuat produk terbaik sesuai dengan keinginan konsumen. Nah, terlebih saat ini di 5.0 industrial process sudah ditemukan machine learning. Jadi machine learning itu adalah mesin yang kompleks, yang mesin itu udah berpikir sendiri, jadi canggih banget gitu. Jadi ada input, ini adalah keinginan konsumen, misalkan inputnya itu dianalisis, dibuat produknya, diciptakan, lalu kemudian dikirim ke seluruh dunia otomatis dengan mesin gitu, secara custom gitu ya. Lalu kemudian ada deep learning, artinya deep learning itu pembelajaran secara mendalam. Jadi perusahaan-perusahaan teknologi tingkat tinggi, atau jika teman-teman ingin menguasai segmen perusahaan yang teman-teman geluti, segmen bisnis yang teman-teman geluti, harus mempelajari proses seperti ini, deep learning. Deep learning itu beda dengan bisnis yang biasa aja. Jadi
kita itu sekarang semakin kesini dituntut semakin untuk berpikir kompleks. Konsumen A ingin apa, konsumen B ingin apa, ada di mana gitu ya. Kita analisis, kaji, kita proses produknya, terus kemudian kita delivery, outputnya jadi apa. Nah itu perlu pemikiran yang lebih tinggi. Kita akan bahas lebih lanjut seputar machine learning dan deep learning di next episode ya. Lalu selanjutnya ada artificial intelligence. Jadi artificial intelligence itu bukan hanya ada di kamera, mengubah dari hitam jadi putih kulitnya, tapi bukan hanya itu. Artificial intelligence adalah kecerdasan buatan. Bagaimana satu software, satu komputer, satu perusahaan bisa memproduksi tanpa campur tangan manusia, gitu ya. Nah, sudah canggih banget kecerdasan buatan ini pada produk. Pada nama lainnya adalah robot ya. Tapi secara software, artificial intelligence ini deep learning. Kaitannya dengan deep learning tadi, artificial intelligence ini adalah kecerdasan buatan yang nantinya outputnya adalah produk-produk perusahaan yang serba otomatis. Seperti halnya mobil Tesla yang bisa mengendari otomatis, seperti halnya ada minimarket yang bisa melayani secara otomatis tanpa ada manusia dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Demikian untuk pembahasan kita kali ini. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Silahkan download slide-nya di bawah ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk share ke teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.